Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mengamalkan sunnah-sunnahnya, dan semoga di hari kiamat nanti kita menjadi golongan yang diakuinya serta mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, saya di sini selaku moderator ya, bertugas memimpin jalannya acara bedah buku ideasi gerakan kami seperti itu. Nah, kurang lebih untuk urutan acaranya, jadi ada pembukaan, terus mungkin nanti kita membaca bersama-sama Ummul Quran, terus seharusnya ada ini ya, sambutan penerbit. Tapi tadi sepertinya sudah ada sambutan dari penerbit ya, Mas Vicky. Terus lanjut ke bedah buku, kemudian sesi tanya jawab dan penutup seperti itu. Nah, mari kawan-kawan kita awali kegiatan malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita lanjutkan dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum masuk ke bedah buku, saya pengen tahu nih teman-teman yang di sini dari mana aja nih sebelum kita mulai bedah bukunya. Supaya ini ya, barangkali ada yang dari Sulawesi gitu ya, dari Kalimantan ataupun dari Sumatera seperti itu. Mungkin ada ini yang mau say hello dari mana saja mungkin. Oke, kalau Mas Umas Ngaji ini kan dari Ternate ya, jauh sekali ya. Dan sekarang sudah jam 22 kalau nggak salah di sana ya. Insya Allah. Nah, untuk malam hari ini kita akan membedah bersama ya terkait buku baru yang berjudul Ideasi Gerakan Kami. Nah, buku Ideasi Gerakan Kami itu merupakan buku yang mencoba merangkum catatan dan diskursus tentang kami dengan menawarkan ideasi untuk kami seperti itu. Nah, sebelum ya sepertinya pasukan Ternate di sini banyak ya. Teman-temannya Mas Umas Ngaji seperti itu. Nah, sebelum kita bedah bukunya ya, izinkan saya membacakan sedikit profil dari sang penulis. Jadi di bukunya beliau ini, itu di akhir halaman ya, itu ada profil beliau. Jadi beliau bernama Sadli Umas Ngaji, lahir di Ternate 9 Mei 1991. Beliau sudah menulis beberapa karya, diantaranya Dalam Sebuah Pencarian, diterbitkan di Merah Saga tahun 2016, terus Perspektif Kaum Muda, diterbitkan di Pustaka Saga 2018, kemudian Sebuah Kumpulan Opini ditulis bersama-sama kawan kami Maluku Utara, Cinta Rindu dan Kenangan diterbitkan di Lautika Prio 2018, dan Sebuah Kumpulan Puisi bersama dengan teman-teman FLP Maluku Utara. Dan beliau juga mengampu website celoteh.com. Dan tahun 2021 kemarin, di akhir tahun, beliau menulis buku terbaru berjudul Ideasi Gerakan Kami. Dan supaya tidak memakan waktu terlalu lama, kepada penulis buku ya, Mas Sadli Umas Ngaji, dipersilakan untuk menyampaikan bedah bukunya. Ya Mas, sebelumnya suara saya jelas atau ini Mas? Karena saya dengar suaramu agak terputus-putus Mas suaranya Mas. Atau suara saya jelas tidak Mas? Suaranya jelas Mas. Oh iya. Apa namanya? Oh iya. Mungkin saya bisa di share screen atau dari
dari teman-teman Gajah yang share screen. Oh iya, siap. Sebentar. Kayaknya ini Zoom-nya ini nggak bisa. Ya, jadi dari di Gaza kami share screen kan saja ya, Mas. Oh iya Mas. Ya. Oke, sebentar. Maklum. Ini Zoom-nya Zoom gratisan sebenarnya. Zoom gratisan tetapi apa? Zoom education. Bentar, kami buka dulu. Oke. Oh iya, mungkin sambil menunggu, saya sedikit mengenalkan diri saya. Saya mungkin sebelumnya aktif di PW kami Malut, dan saya itu melanjutkan studi di Sulsel dan aktif di PW Sulsel periode 2000 terakhir 2021 ya. Nah, dan saya menulis beberapa buku yang sebenarnya self publishing sih, baru pertama kali yang diterbitkan secara pre-order dari Gaza. Dan satu buku yang saya tulis sendiri itu memuat tentang kami juga sih dalam sebuah pencarian. Dan satu buku yang perspektif pemuda itu ditulis bersama teman-teman kami Malut, dan satu puisi, antologi puisi bersama teman-teman FLP Maluku Utara. Nah, mungkin saya mungkin coba membuka sedikit sebelum kita mulai, mungkin kita sama-sama melafazkan basmalah seperti bagaimana umumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Tanpa untuk ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya memberikan kita keimanan dan menambahkan keimanan pula dari keimanan yang telah ada. Terlupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para generasi Quranik, para tabi'in dan orang-orang yang terus bersama dinul Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang terus membela dinul Islam. Mungkin saya langsung sedikit membahas tentang buku yang saya pertama-tama mungkin ucapkan terima kasih kepada Gaza Library yang sudah bersedia menerbitkan karya saya secara dengan sistem yang dari Gaza Library. Itu saya mungkin kirim filenya ke naskahnya itu ke Gaza Library, kemudian ada konfirmasi dan seterusnya. Awalnya naskah ini saya tulis kurang lebih semasa-masa aktif saya di kami, dan saya kasih nama berawal itu gelora intelektual kami. Dan karena saya merasa bahwa saya juga tidak menjadi representasi intelektual kami, saya ganti nama kemudian kami tradisi narasi dan kesatuan dengan mencoba mengeksplor beberapa pikiran, tapi beberapa yang tidak sempat saya selesaikan tulisannya. Kemudian saya mengirim naskah ke Gaza dengan judul Biasi Gerakan Kami. Mungkin slide sebelumnya. Ya, sebelumnya di slide sebelumnya itu saya sengaja menampilkan perkataan Yusuf Maulana soal buku ini. Yusuf Maulana mengatakan bahwa teori yang dipergunakan Pemasang Haji di buku ini tidak sepi untuk dikoreksi, sebagaimana juga analisis yang dikembangkannya. Jadi saya kira buku saya ini juga tidak mutlak dan boleh dikritisi oleh siapa saja, dan bisa juga diikuti maupun dihindari oleh teman-teman. Ya, mungkin kurang lebih buku ini bercerita sebagaimana tadi dikatakan soal catatan saya tentang diskursus kami lah. Mungkin next Mas.
Ya, bisa next Mas. Lanjut saya. Ya. Kemudian saya sengaja menampilkan beberapa gambar buku di sini soal apa buku-buku kekinian. Mungkin di sini juga ada beberapa buku Mas Kiki dan beberapa buku senior kami yang lama. Apa namanya ketika saya aktif di kami, saya selalu punya semacam apresiasi kepada kader-kader yang menulis soal kekamian gitu. Di situ juga sebenarnya menjadi pemicu saya untuk mencoba menerbitkan gagasan soal kami. Bahkan kalau seandainya Ghazali tidak menerbitkan, mungkin saya dalam suatu waktu akan menerbitkan secara self publishing. Cuman alhamdulillah mungkin Ghazali jadi memfasilitasi itu. Bisa next Mas. Di sini mungkin saya menulis beberapa latar penulisan bahwa saya selalu berusaha menempatkan kami sebagai diskursus dan beberapa tulisan di buku ini mungkin menggambarkan soal momentum milad kami gitu, dan tulisan-tulisan yang di momentum milad kami itu sering saya tulis mungkin sekitar dari 2014 kan, 2014 selalu saya mencoba memuat tulisan-tulisan kekamian di media-media lokal gitu. Ketika pas momentum tulisan yang mungkin sifatnya kritik kepada kami ketika masa-masa aktif kami yang sebenarnya itu juga mungkin menjadikan kami sebagai bahan diskusi atau elaborasi intelektual gitu. Semacam merasa bahwa mengisi atau mengelaborasi bahasa-bahasa intelektual dalam kami dengan menggunakan bahasa yang memang intelektual secara literer gitu, kata intelektual secara literer gitu. Kemudian ada diskursus di website kami kultural, dan juga beberapa tulisan yang ditulis ketika momentum musyawarah dan juga muktamar. Mungkin next Mas. Saya mencoba memasukkan alur kesadaran dalam berkader sebagai gambaran proses saya menulis beberapa tulisan gitu. Karena saya selalu merasa bahwa ketika kita awal masuk di kami itu ada proses semacam rekonstruksi dan dekonstruksi gitu. Rekonstruksi dan dekonstruksi pandangan. Karena kita menjadi manusia yang punya sesuatu yang dinegasikan, kemudian ada suatu kesadaran yang kita afirmasikan. Kemudian masa ketika kita mulai mencoba aktif di kami itu ada semacam masa ketika kita bergelut dan berimajinasi secara pemikiran gitu kan. Di sini kan beberapa semacam menulis bahwa saya tulisan-tulisan di buku ini terkesan kontradiksi karena ada satu waktu saya mengutip gagasan dari tokoh-tokoh IM, tokoh-tokoh atau yang relevan dengan gerakan-gerakan tarbiyah. Di satu waktu saya mengutip gagasan-gagasan kiri yang sebenarnya kurang relevan dengan gerakan tarbiyah. Kemudian suatu waktu saya dengan usia berkembang di kami, saya merasa bahwa kita sebenarnya perlu fokus saja soal masalah spesialis, kita menjadi apa gitu, spesialis atau generalis, dan itu bisa difasilitasi oleh STMS kami gitu, atau kader-kader kami memfokuskan dirinya sebagai apa. Ya, mungkin next Mas. Ya, next. Ya, ini mungkin hanya sekedar gambaran dari daftar isinya tentang beberapa subtopik atau subtulisan di setiap tulisan-tulisan sini. Mungkin beberapa hal saya sebenarnya mencoba semacam meredefinisi intelektual organik dalam tubuh kami sebagai gerakan tarbiyah gitu. Dan di satu waktu mungkin saya lebih banyak mengulas soal bagaimana masyarakat yang diharapkan oleh kami, dan lebihnya itu soal
pergulatan atau dinamika yang kondisional terjadi di kami. Dan terakhir mungkin saya lebih mencoba mengelaborasi kayak bagaimana sastra di kami. Ini mungkin fase-fase yang lebih terjadi di saya sekarang gitu. Maksudnya, tidak lagi kayak lebih memandang kami lebih fun gitu, kayak bagaimana sastra di kami dan sebagainya, yang sudah tidak lagi melulu berdebat soal bagaimana intelektual kami. Mungkin next mas. Nah, ini sekedar gambaran skema saja. Setelah saya selesai, setelah fix buku ini mau diterbitkan oleh Gagal Zeri, kemudian saya terpikir bagaimana membentuk skema dari buku yang telah saya tulis ini. Walaupun ini hadir ketika telah selesai saya menulis, kurang lebih seperti ini yang tergambar dalam imajinasi saya. Tidak ada tradisi kultural itu membentuk diskursus kader, dialektika kader punya kebiasaan membaca, menulis dan sebagainya. Kemudian terpatri dalam paradigma gerakan. Nah, ada budaya-budaya lain semacam intelektual organik, intelektual kolektif, kemudian sarana-sarana lain seperti sastra kami. Ini semua akan membentuk diskursus kamian ya. Jadi ada karya sebagai dialektika dan citra dan eksistensi. Nah, ini beriringan ke Muslim negarawan. Nah, Muslim negarawan saya mengulas dia menjadi ada 3 bahasan ya. Kontradiktif, normatif, dan juga futuristik. Kontradiktif, orang-orang di kami yang cuma memandang bahwa Muslim negarawan itu kecenderungan untuk menempatkan kader kepada sesuatu yang sifatnya sangat politis atau politisasi di kami. Jadi harus ada beyond politik. Secara normatif, teman-teman yang di kami memandang bahwa politik di kami itu soal politik nilai, soal moral, soal asas perjuangan, soal kesadaran gerakan politik, dan lainnya. Dan bahkan suatu fase di mana orang sebagai aktivis kemudian jadi politisi itu sebagai fase yang biasa. Kemudian ada futuristik. Futuristik itu semacam menempatkan lapis-lapis yang baru dalam kami, gagasan-gagasan aktivis, dan mungkin kontribusi soal kita menjadi generalis. Di sini kemudian saya mencoba membagi tahapan-tahapan yang sudah ditulis Anies Mata yang Muslim abad 21 tentang afiliasi, partisipasi, dan kontribusi. Dan fase afiliasi dan partisipasi itu sebagai Muslim pembelajar, kemudian partisipasi dan kontribusi sebagai Muslim profesional. Mungkin selain itu ada kayak semacam kalau dulu pernah ada manifesto kami untuk Indonesia, ada gagasan-gagasan semacam sipil keumatan yang pernah diusung oleh kami di masanya. Itu muktamar ketika Bang Adriana terpilih gitu, saya ikut muktamar Tangsel 2011 atau 2012. Itu sebenarnya ada pernah mengusung frasa kemudian ada sepenuhnya Indonesia, masyarakat otentik. Nah, kemudian ini sebenarnya menurut saya membentuk bahasa lain yang sebenarnya dipakai oleh legislatif dan menggambarkan intelektual organik dalam kuasa Muslim intelijensi dan kuasa Muslim, kelompok solidaritas kultural. Di sisi lain saya membuat garis putus-putus yang menggambarkan soal perdebatan kami, perdebatan kader-kader di kami soal independensi atau interdependensi yang sebenarnya berkaitan dengan historis gerakan, makna kelahiran, benturan patronase, arus pemikiran, dan juga bahkan beberapa hal lain yang sangat lama-kelamaan harusnya membentuk semacam resistensi biologis kami.
Jadi bertahan alami bagi kader-kader kami sendiri. Ya, next Mas, mungkin next. Nah, ini sebenarnya hanya sekedar pengantar dari Pak Yusuf Maulana ya, karena ada beberapa gagasan sebenarnya eksekutif dari Pak Yusuf gitu. Pak Yusuf juga yang mengistilahkan semacam fundamentalis rasional dan beberapa redaksi ya, frasa yang sebenarnya menurut saya menarik. Di pengantar Pak Yusuf menyebutkan semacam menjadi fundamentalis yang lain atau konservatif yang lain. Ini mungkin semacam saya menggambarkan semacam tradisi kultural kami. Tradisi kultural kami kan menurut saya sebenarnya kita membutuhkan semacam gagasan lain dari sekedar gagasan politik seperti perlu adanya karya-karya kader, lembaga-lembaga intelektual kader dan sebagainya dengan bagaimana tulisan Anies Mata dalam bukunya yang kecil, mencari pahlawan Indonesia. Nah, jadi membagi atas pahlawan kejayaan dan pahlawan cuma ini dia asumsikan terhadap pahlawan kejayaan itu butuh sesuatu yang perfeksionis. Jadi masa-masa di mana umat Muslim itu punya spesialisasi tertentu dan juga punya kreativitas dalam bidang tertentu. Dan menurut saya ini sebenarnya harusnya menjadi tradisi kultural di kami. Ya, mungkin next. Ya. Dalam tulisan tentang tradisi kultural kami, saya berasumsi bahwa sebenarnya yang menjadi tradisi dasar kita itu harusnya manifestasinya adalah berbagi gagasan, tradisi menulis di internal kader, mendiskursuskan soal bahasan-bahasan kekamian, keislaman, bahkan masalah-masalah keindonesiaan, masalah bangsa. Mungkin next. Dan dalam beberapa tulisan sebenarnya saya menspesifikkan bahwa mencoba mendiskursuskan tentang menjadikan intelektual, meredefinisi gitu, semacam bagaimana intelektual organik di dalam kami gitu. Jadi saya selalu menempatkan bahwa sebagaimana kata-kata Gramsci bahwa dalam sebuah organisasi itu membutuhkan seorang yang elaborasi soal konseptual dan filosofis gitu, walaupun mungkin dalam konteks tertentu ini dianggap sangat awang-awang gitu, banyak imajinasinya tapi sedikit tindakan. Dan di satu sisi sebenarnya hal-hal seperti ini juga dibutuhkan oleh kami gitu, untuk masa daya tahan yang lebih lama gitu. Ya, mungkin next. Sebuah organisasi mungkin harus berakar pada narasi pemikiran. Kemudian dalam beberapa tentang elaborasi musim pembelajaran tradisi intelektual, saya menulis soal asumsi spesialis dan generalis. Di titik mana menurut saya ini akan menjadi perdebatan di internal kami, di internal kader gitu, bos. Kita mau jadi konsepsi muslim yang seperti apa, yang spesialis atau generalis gitu. Dan kemungkinan para aktivis cenderung akan menjadi sangat generalis. Dia punya basic pendidikan tertentu, tapi concernnya pada hal-hal tertentu yang lain. Jadi memahami sedikit hal untuk banyak hal. Jadi dia tidak menjadi spesialis untuk banyak hal untuk sedikit hal. Jadi sebagaimana pendapat Edward Westlake dalam bukunya Peran Intelektual, dia sendiri menyelesaikan pendidikan formal soal seni, kalau misalnya seni musik, tapi
dia menamakan dirinya sebagai seorang generalis gitu, karena keberpihakannya kepada Palestina, pada isu politik. Jadi saya mengasumsikan bahwa kita seharusnya menjadi seorang Muslim profesional, tapi punya kesadaran generalis gitu. Kita menjadi spesialis, tapi di satu tertentu, di titik tertentu kita menjadi sangat generalis. Kalau di kami mungkin kita menjadi generalis ketika menjadi aktivis, kemudian menjadi pada masa-masa tertentu menjadi politisi, itu kan sangat generalis. Tapi kalau kita memilih fokus terhadap spesifikasi keilmuan kita, dan sebenarnya kita akan cenderung menjadi seorang yang spesialis, tapi di satu waktu akan menjadi sangat di satu waktu kita perlu menjadi spesialis atau muslim profesional, tapi tidak melupakan sisi-sisi generalisme. Ya mungkin maksudnya. Oh, ini soal tadi menjadi tradisi dalam kami dalam diaspora profesional, menumbuhkan tentang profesional dengan naluri generalis. Nah, ini soal tulisan tentang intelektual organik. Mungkin next. Ya, next aja. Di satu sisi sebenarnya gagasan tentang menyertai intelektual organik itu saya dapat dari diskursus atau diskusi mengenai apa namanya diskusi mengenai diskusi mengenai apa historis paradigma gerakan kami, kemudian menempatkan beberapa soal apa diksi gerakan kami. Kemudian Yusuf Maulana menyebutkan bahwa ketika kami itu dibuat dikonsepkan dan bagaimana membentuk intelektual organik gitu. Walaupun apa definisi intelektual organik yang Pak Yusuf dan teman itu dijelaskan kalau apa kita tahu bahwa intelektual organik kan identik kelas buruh atau kelas gerakan menengah mengkonsepkan dirinya, kemudian menjadi semacam kelas yang bertentangan dengan kelas di atasnya. Cuma yang buat Gramsci dan Marxis yang lain itu karena dia sedang bahwa penyelesaian masalah itu bukan karena urusan sejarah gitu. Semacam Marx yang lain yang mengasumsikan bahwa hegemoni itu terjadi karena perlu diselesaikan oleh kelas buruh, sementara Gramsci mengasumsikan bahwa penyelesaian masalah itu harus tumbuh kesadaran di akar rumput atau kelas grassroots yang menumbuhkan kesadaran. Kemudian saya melihat bahwa kata-kata kunci yang mirip dengan intelektual organik sebenarnya kan ada intelektual profetik dan mungkin dipakai oleh Yudilatif dengan kelompok solidaritas kultural. Nah, kemudian dalam diskusi ruang temu itu disebutkan bahwa yang diharapkan itu semacam mengkonsepkan kader-kader itu menjadi spesialis, kemudian tidak melupakan akar tarbawinya gitu, kemudian memecahkan masalah-masalah, mengekstrasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi ada sisi keislamannya dan sisi profesionalnya atau kompetensi keilmuannya, peminatannya dan sebagainya, tapi menyelesaikan masalah sosial. Mungkin next, Mas. Ini mungkin kurang lebih ya. Saya akan mendefinisikan sebagai kelompok solidaritas kultural, sebenarnya dikonsepkan oleh Yudilatif.
yang tumbuh untuk mengilustrasi masalah-masalah sosial dengan kesadaran religius tanpa menciptakan kesenjangan posisi dalam masyarakat. Next saja Mas. Mungkin kurang lebih tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam buku ini juga ada soal insersi dan kolaborasi Muslim negarawan. Ada pandangan kontradiktif, pandangan normatif dan juga futuristik. Saya hanya coba menelaah beberapa pandangan yang saling memperdebatkan soal konsepsi Muslim negarawan. Ya, mungkin Mas bisa next. Ya, pandangan kontradiktif kan cenderung memandang bahwa cenderung mereduksi makna Muslim negarawan karena memandang bahwa Muslim negarawan punya kecenderungan untuk menjadi politisi, dipolitisasi, bahwa maka ditawarkan ada semacam gagasan melampaui Muslim negarawan, terus Masdar Masukiawan, semacam bidang politik dan atau ada beberapa teman lain yang coba semacam menganggap bahwa Muslim negarawan itu konsepsi yang sebenarnya membuat kader cenderung kepada masalah-masalah politik. Sementara kalau yang normatif sebenarnya memandang bahwa politik di kami sebenarnya bukan cuma politik pragmatis gitu, tapi ada politik nilai di dalam, ada asasi pangan, ada peran berkader yang memang bahwa masalah kenegaraan itu harus diselesaikan karena fasilitas ruang politik. Yang kemudian sebagai pandangan kewajaran. Sementara saya mendefinisikan pandangan futuristik itu bahwa ada beberapa yang mengkonsepkan lapis-lapis itu dalam kami dipakai semacam Bang Kartika yang mendefinisikan lapis intelijensia, atau Bang Arif Susanto yang mendefinisikan tentang aktivis, bagaimana gerakan dampak aktivis terhadap lingkungan sekitar. Yang mungkin next saja Mas. Ini cuma semacam menyebutkan bahwa Muslim negarawan itu kolaborasi dari Muslim pembelajar sekaligus Muslim profesional, Muslim pembelajar sebagai internalisasi nilai-nilai Muslim negarawan, sedangkan Muslim profesional itu ruang kontribusi dari nilai-nilai Muslim negarawan. Akhirnya kita akan menjadi Muslim profesional gitu, dan Muslim pembelajar sebagai mungkin hanya sekedar pandangan-pandangan ini saya bawa. Sebenarnya Muslim itu harapan futuristik pada orang-orang yang memilih berkami, kemudian mengimajinasikan sekaligus menguatkan proses internalisasi nilai-nilai itu sebagai realitas dalam menjalankan umat. Jadi input output sekaligus harapan kita di proses kita dalam berkami. Ya, next. Oh ya, ini mungkin hanya sekedar gambaran bahwa kita sebenarnya butuh semacam khusus atau literatur tentang yang mendefinisikan tentang Muslim negarawan sendiri. Ya, next Mas. Ya, ini mungkin beberapa pandangan yang muncul dalam beberapa yang saya lihat dari buku ini ya. Buku ini bagi saya sebenarnya perwajahan pergulatan dalam diskursus kami. Perwajahan dalam artian kayak menggunakan bahasa intelektual organik, ada beberapa diksi yang sebenarnya tidak terlalu relevan di kami. Jadi ini hanya sekedar perwajahan dalam pergulatan bahwa sebenarnya kadar-kadar kami bisa juga menggunakan istilah-istilah diksi kiri, diksi kiri tanpa meninggalkan asasinya. Yang kedua, semacam meredefinisi, ya mungkin saya mencoba semacam mendefinisikan intelektual organik yang sebenarnya mungkin tidak menelan mentah-mentah istilah intelektual organik
yang dipakai oleh Gramsci itu sendiri, dan mungkin lebih relevan dengan sila kelompok solidaritas kultural yang ditawarkan oleh siapa Yudi Latif dalam bukunya tentang intelijensia muslim dan kuasa. Kemudian dalam sini sebenarnya saya tidak bermaksud juga mereduksi esensi dari gerakan tarbiyah dalam kami, artinya menghindari misalkan kader yang membaca ini kemudian tidak memahami bahwa buku ini sebenarnya sebagai perwajahan pergulatan gitu. Kadang-kadang kami bisa mendiskursuskan gerakan kiri sekaligus mengkritisi gerakan kiri gitu. Kalau kita tidak akan bisa memahami gerakan kiri kalau tidak minimal membaca beberapa literaturnya. Tapi mungkin lebih apa ya? Lebih mengenal soal bagaimana mendefinisikan intelektual kiri kayak intelektual organik dan beberapa bahasa lain, termasuk sosialisme religius. Ya, gagasan-gagasan di buku ini sebenarnya lebih kepada cara berpikir bagaimana menemukan alternatif gerakan profesional dalam kami sebagai gerakan kultural. Jadi saya harapnya sebenarnya di beberapa sesi, beberapa tulisan lain itu saya sebenarnya lebih spesifik bagaimana semacam menumbuhkan alternatif ada dengan generalisme spesialis. Ya. Kalau seandainya buku ini mereduksi esensi seorang kader dalam gerakan tarbiyah, sebenarnya kalau saya ngira sebenarnya dihindari saja. Karena saya tidak bermaksud untuk mereduksi asasi gerakan tarbiyah dalam kami karena buku ini. Atau dipandang buku ini sebagai apa? Perluasan alternatif bacaan lain di luar bacaan tarbiyah. Saya tidak bermaksud seperti itu. Dan apa ya? Mungkin di poin-poin akhir saya sebenarnya lebih banyak menulis kami dengan warna yang lebih santai, kayak bagaimana sastra kami dan ruang-ruang yang mau dibilang santai juga tidak, kan bacaan sastra tertentu juga cukup berat gitu. Tidak menyanyi, sastra kan bukan soal populis atau soal bacaan yang menyanyi, tapi ada beberapa bacaan lain yang cukup termasuk juga sama kayak buku-buku pemikiran yang lain, kayak contoh buku karya Maxim Gorky soal apa Ibunda, itu kan sebenarnya menceritakan soal bagaimana gerakan kiri yang ada di Rusia pada waktu itu, Uni Soviet pada waktu itu. Ya, next saja Mas. Ini alternatif wacana lanjutan dari buku ini. Yang pertama mungkin alternatif gagasan atau ide tentang apa gerakan profesional atau gerakan kompetensi kader dalam kami sebagai gerakan kultural. Jadi harapannya sebenarnya kita membutuhkan alternatif wacana soal gerakan profesional di kami. Kemudian yang kedua, kenapa saya cenderung mengutip soal sosialisme religius atau pemikiran-pemikiran seperti itu. Nah, saya menganggap bahwa tantangan realitas sosialisme itu lebih relevan untuk diselesaikan Islam, bahkan ketimbang gerakan kiri itu sendiri. Karena gerakan Islam yang apa namanya, yang berakar dari masalah-masalah sosial itu lebih murni dalam menyelesaikan masalah-masalah realitas masyarakat ketimbang teman-teman kiri itu sendiri. Kalau menurut saya seperti itu, karena akhirnya kita membutuhkan wacana semacam itu. Yang berikut mungkin semacam kita membahas bagaimana alternatif gagasan genealogi membahas atau mendiskursuskan interdependensi pemikiran dalam gerakan tarbiyah sebagai mainstream pemikiran kami. Jadi misalkan HMI, kita lihat dia punya mainstream pemikiran yang cenderung kepada Holis Majid atau tokoh-tokoh yang lainnya. Yang paling dominan ya sebutlah mainstream pemikiran Holis Majid. Teman-teman PMI yang cenderung kepada Kiai NU. Sementara kita di kami itu hampir tidak ada mainstream pemikiran.
kalau kita sadari kan hampir tidak ada mainstream pemikiran yang ditawarkan oleh kami. Di seniornya pun hampir tidak ada, belum ada lah. Kemudian setelah lebih jauh soal bagaimana tokoh-tokoh Islam di Indonesia sebagai mungkin ini dulu ada kayak semacam apa jargon yang ditawarkan sepenuhnya Indonesia, sekarang malah ada bersama merawat Indonesia, yang bagaimana konsepsi yang ditawarkan. Yang next saja Mas. Ini hanya sekedar apa gambaran tadi ya. Next saja. Next. Ya ini mungkin soal definisi intelektual organik tadi. Next saja. Ya, saya kembali soal apa bahasan yang sebenarnya di awal dipakai oleh Yusuf Maulana bahwa buku ini semacam buku yang sebenarnya bisa tidak sepi untuk dikoreksi dan juga dianalisis, kemudian bisa dikembangkan oleh teman-teman yang lain. Ya mungkin saya ketemu lahiran tafsir, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas penyampaian bedah bukunya dari Mas Sadli Semangat Masa Ngaji ya. Dari penjelasan Masnya tadi, ini ya, isi bukunya cukup ya. Oh iya, sorry Mas, Mas Ngaji itu sebenarnya marga saya Mas. Kalau nama panggilan bisa dipanggil Sadli saja. Iya, waktu Mas Yusuf menulis pengantar, ya Sadli saja. Waktu Mas Yusuf menulis pengantar, saya tidak mengklarifikasi ke Mas Yusuf, sekaligus tidak menyampaikan bahwa ini marga saya. Mas Ngaji itu marga saya tidak menyampaikan. Kan biasa kalau orang timur masih sering menggunakan marga. Iya, mungkin itu. Jadi bisa panggil Sadli saja. Iya, Mas. Panggilannya berarti Sadli ya. Iya, Mas. Nah, dari penjelasan Mas Sadli tadi, bukunya ini ya, sangat padat seperti itu. Nah, kalau dari penjelasannya itu, isi bukunya itu kurang lebih menjelaskan tentang tradisi kultural, kemudian elaborasi Muslim pembelajar, intelektual organik kami, konsepsi dan instansi Muslim negarawan, terus resiliensi gerakan kami dan semacamnya seperti itu. Nah, setelah sesi ini ya bedah buku dari Mas Hadli selaku penulis, maka untuk sesi selanjutnya kita buka ini ya sesi diskusi ya bagi kawan-kawan yang ada di sini. Dipersilakan apabila mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, baik itu berupa pertanyaan ataupun mungkin ada ide gagasan yang lain seperti itu yang berkaitan dengan buku ini, kepada teman-teman dipersilakan. Tes. Oh iya, Mbak Fatim ya. Iya, sip. Assalamualaikum moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya sama pemateri yang luar biasa sih pemaparnya tadi. Yang ingin saya tanyakan di sini, kenapa maksudnya apa yang memotivasi penulis ini menuliskan buku ini gitu, dan bagaimana cara agar konsisten gitu supaya terstruktur dalam menulis sebuah buku. Itu saja sih pertanyaan. Oke, terima kasih Mbak Fatim. Kalau boleh tahu Mbak Fatim ini dari mana? Saya dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Masya Allah, Mas Sadli. Ini ada audiens yang jauh-jauh ya, dari Jakarta. Luar biasa ya. Ini ada dari Jakarta, ada dari Jogja, ada dari Ternate. Jauh-jauh ternyata ya, Masya Allah. Oke, mungkin kepada pembicara ya, Mas Sadli. Langsung bisa ini ya Mas ya, langsung bisa dijawab pertanyaan dari Mbaknya tadi.
Tadi pertanyaannya bagaimana menulis agar eh, lebih terstruktur ya. Mungkin saya coba atau motivasi menulis dan motivasi menulis ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, saya yang paling motivasi saya sebenarnya kan buku-buku kekamian yang lainnya, buku kekamian kayak apa, mungkin ada pergulatan kami dan diplomasi dan beberapa buku lain, buku-buku lama yang sebenarnya saya baca, dan saya semacam punya keinginan kuat untuk menulis soal kami gitu. Dan itu sebenarnya tulisan saya juga tidak terstruktur yang monoton ditulis dalam satu waktu gitu. Terstruktur dalam arti menulis dalam satu waktu, dalam satu tahun itu full menulis untuk menyelesaikan itu, tidak seperti itu juga sih. Saya menulis karena sebenarnya secara apa ya, secara apa istilahnya, tidak terstruktur juga, tapi bahasanya menjadi cenderung terstruktur karena saling terkait saja gitu. Di bahasan awal saya menulis soal interaksi organik, dan kemudian dalam bahasan lain tanpa sadar itu juga termaktub gitu, tercakup dalam tulisan-tulisan yang lain. Dan kalau range waktu tulisan ini kan sebenarnya ada tulisan yang dimuat di media, ada tulisan yang dimuat di blog kami, ada tulisan yang sebenarnya secara tulisannya tidak terstruktur juga. Jadi kalau kita mau menulis secara terstruktur kan otomatis harus ada ide yang terus berjalan dalam satu waktu. Tapi yang paling motivasi saya sebenarnya itu soal bagaimana saya mencoba ketika ada kader yang mendiskusikan soal kami, ada buku-buku kami, yang saya punya apa ya, semacam keinginan kuat untuk punya buku soal kami sebagai apa, semacam imajinasi saya soal berkami saja. Cukup Mas Adri? Nah, itu ya Pak, jawaban dari Mas Adrinya. Kemudian apakah dari Mbaknya, Mbak Fatim ya? Mungkin ada tanggapan Mbak? Ya, makasih moderator. Alhamdulillah cukup. Oke, alhamdulillah ya, berarti sudah terjawab ya pertanyaannya. Kemudian lanjut ya, bagi teman-teman yang ada di sini, monggo banget apabila ada sesuatu yang disampaikan, baik berupa pertanyaan maupun gagasan ya, atau argumentasi, monggo banget kepada teman-teman bisa disampaikan di sini. Bisa lewat chat atau bisa berbicara langsung lewat mic ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Abdul Munir. Saya bacakan ya pertanyaannya. Assalamualaikum. Apa saja tantangan Kanda dalam penulisan buku tersebut? Jadi yang bertanya itu menanyakan kepada Mas Adli, apa aja sih Mas tantangan dalam menulis buku ini gitu? Nah, pertanyaannya bisa ditangkap ya Mas ya. Nah, kepada Mas Adli ya, monggo aja Mas, monggo Mas dijawab pertanyaan yang tadi. Oh ya, ini apa saja tantangan dalam penulisan buku ini? Apa ya? Pada waktu itu sebenarnya kan seperti yang saya bilang tadi, tulisannya sebenarnya tidak terstruktur juga ya. Artinya tidak diselesaikan dalam satu waktu. Tapi bagian dari diskursus saya dalam harian berkader dalam berkami, tantangan beberapa kendala ya, mungkin saya tidak tantangan ya, mungkin saya tidak kalau tantangan mungkin saya tidak secara maksimal mendefinisikan, misalkan awal-awal saya misalkan kayak bahasa intelektual organik kan awalnya saya mendapatkan dari buku Bang Fahri ya, tentang pasar negara dan rakyat. Itu sebenarnya tidak mendalam. Kemudian saya lama-lama bergelut dengan teman-teman di kultural dan membaca buku Gramsci, membeli buku Gramsci yang prison book gitu. Saya lihat jadi tantangannya mungkin dalam beberapa literatur mungkin saya terkesan kurang mendalam karena ditulis dalam satu waktu dan tulisan lain ditulis dalam waktu yang lain. Mungkin itu sih tantangannya.
soal yang kedua mungkin apa ya? Tantangan yang kedua mungkin tulisan ini temporal dalam waktu tertentu saja gitu. Kayak sipil keumatan sekarang mungkin sudah tidak dibahas lagi di kami, dan apalagi bahasa tertentu yang sebenarnya temporal pada waktu-waktu sebelumnya saja gitu. Masih itu soal sipil keumatan dan beberapa bahasan lain yang mungkin dalam suatu waktu ke depan mungkin bisa menjadi pandangan, tapi bisa jadi dia sudah tidak relevan dalam konteks tertentu. Ya, mungkin tantangannya itu saja. Oke, terima kasih atas jawabannya Mas Adli. Nah, kepada Mas Abdul Munir, bagaimana Mas jawabannya tadi? Mungkin ada tanggapan? Atau cukup? Oke, sepertinya cukup ya karena tidak ada tanggapan. Nah, ini ada Mas Dorel Effendi ya. Beliau raise hand. Sepertinya ada yang mau disampaikan. Nah, kepada Mas Dorel Effendi ya. Monggo Mas, silakan disampaikan. Oke, terima kasih moderator. Sebelumnya suara saya kedengaran jelas ya? Jelas Mas. Jelas. Oke, kalau misalnya ada gangguan ini saya lagi di luar nggak apa-apa ya. Sebelum perkenalkan, nama saya Dorel Effendi ya, saya kader kami dari Jambi. Berbangga ya bisa berdiskusi dan mendengarkan paparan dari Bang Sadli ya, Bang Sadli Masangan. Saya udah dari awal Gaza mulai mempromosikan tentang buku ini, saya udah menjadi orang yang sangat tertarik dengan wacana yang dikeluarkan oleh Bang Sadli gitu ya. Saya udah beli juga kemarin dan sudah baca sampai selesai, alhamdulillah. Dan menarik sekali dari apa yang disampaikan di buku ini, ada wacana yang menjadikan kader kami, apalagi kader-kader yang masih aktif di kampus ya, untuk berani bermimpi tentang bagaimana kami secara idealis gitu. Nah, sebenarnya ini saya hanya ingin meminta klarifikasi gitu. Tapi sebelumnya saya sebut menyayangkan dalam diskusi kali ini cuma 11 orang yang hadir gitu. Padahal buku ini sangat bagus. Seharusnya ini lebih banyak ya teman-teman dan kader-kader kami yang bisa mendapatkan suplai pengetahuan baru dalam diskusi ini. Tapi ini baru 11 orang, ini 10 orang lagi gitu ya. Tapi mudah-mudahan melalui tersebaran buku bisa nanti lebih masuk lagi wacana yang disebarkan oleh Bang Sadli. Nah, klarifikasi tadi saya ingin meminta penjelasan saja sedikit ya. Ada semacam kalau bahasa Bang Sadli itu ada semacam antigen ya yang nanti akan menghadirkan kami resistensi kami itu sendiri gitu. Atau dalam filsafat kontradiksi ya, di mana dalam dialektika itu ada kontradiksi yang terjadi. Saya melihat ada kontradiksi itu. Dan apakah kontradiksi yang dihadirkan oleh Bang Sadli Masangaji ini sudah sampai di tataran kepengurusan, baik itu pusat, baik itu Komsat, Kamda, wilayah maupun pengurus pusat gitu kan. Dan seperti yang ditawarkan ya ada perubahan manhaj gitu ya. Bagaimana kader kami lahir dengan perwajahan baru seperti sastra. Saya juga tertarik ya, kebetulan latar belakang saya tentang lingkungan ya. Saya terpikir bagaimana kader-kader kami di Jambi bisa nanti lahir perspektif kami dengan perubahan iklim dan sebagainya. Nah, wacana-wacana seperti ini sangat menarik sebenarnya. Apakah sudah sampai nih? Dan apakah sudah pernah terjadi dialektika antara orang-orang ataupun Bang Sadli sendiri dengan pengurus gitu, sehingga ini bisa terrealisasikan nanti lebih masif ke depan. Itu saja dari saya, terima kasih Pak Mudaran. Oke, itu ya penyampaian pertanyaan dari Mas Dorel Effendi. Oke, itu ya kontradiksi ya. Dari Mas Adli sendiri, gimana Mas? Sudah jelas ya pertanyaannya ya? Jelas Mas ya.
Apa ya, pertanyaannya tadi silakan tentang langsung apa? dijawab saja. Apakah soal bagaimana perwajahan kami, soal apa, asumsi profesional kami dan lain sebagainya. Apakah ini sudah pernah ada diskursus dengan teman-teman pengurus? Kalau saya lihat sebenarnya kan tulisan-tulisan ini kan sebenarnya bermula juga dari teman-teman di kami kultural ya, teman-teman website kultural, walaupun saya tidak masuk dalam apa semacam orang yang dipandang sebagai bagian dari kami kultural, tapi saya mengikuti diskursus teman-teman kami kultural gitu, bahkan menulis beberapa tulisan di website-nya gitu. Dan saya lihat kalau tanya pergulatan kultural ini kan sebenarnya sudah lama muncul ya kan, beberapa teman kami kultural malah jadi pengurus di tingkat pusat nih, kayak Haji Lul, siapa dulu sebelumnya, Arif yang ya, dan konsepsi SDMS itu kan sebenarnya lahir juga dari teman-teman yang apa, dan secara tidak langsung punya afiliasi di teman-teman kami kultural kayak Bang Robert dan mungkin itu sebenarnya yang menjadi apa semacam teman-teman di apa kami itu saja juga sebenarnya mencoba memfasilitasi itu, dimana membentuk kami yang sifatnya sangat profesional gitu, dengan ada lokus-lokus kompetensi, tapi itu berjalan setiap periode kan dia semakin hari semakin punya dinamika yang berbeda gitu, dan sekarang kita tidak tahu lagi bagaimana jaringan atau jejaring antara lokus-lokus kompetensi dengan pengurus pusat maupun pengurus di tingkat wilayah. Tapi saya kira inisiatif-inisiatif itu sebenarnya mulai tumbuh di internal kami itu sendiri gitu, baik di tingkat wilayah maupun di tingkat daerah. Apalagi tadi soal ya, termasuk soal sastra itu kan sebenarnya pernah kami termasuk mungkin Mas Vicky bagian dari inisiasi munculnya apa jurnal puisi kami ya. Mungkin banyak apa ya, banyak gerakan lain yang sebenarnya coba dibuat oleh kami sekarang yang sebenarnya menjawab tantangan profesionalisme kadar-kadar kami itu sendiri. Mungkin itu ya soal apa dialektika kontradiksi itu kan sebenarnya hal-hal yang biasa terjadi. Yang saya tulis di situ kan sebenarnya waktu itu soal antigen kami itu sebenarnya waktu itu ketika saya mengikuti DM3 ya kalau tidak salah, dan Bang Andi Rahmat mengisi materi soal sebenarnya materinya soal ekonomi, tapi karena Bang Andi bilang antum ini bicara soal ekonomi Cina, ekonomi Amerika, nah, kemudian beliau bilang kita bicara saja ekonomi kita masing-masing gitu, ekonomi pribadi masing-masing. Beliau kan pebisnis, kemudian dia membagi semacam bercerita lepas gitu, dan membagi mazhab kader gitu, atau orientasi kader lah. Kayak ada orientasi kader yang cenderung ke politik, ada orientasi yang kader yang cenderung ke profesional dan akademik. Ya, politik mungkin kita sebut Bang Fahri, Bang Adriana, dan bahkan hampir di daerah-daerah juga banyak kelompok-kelompok akademisi dan lain sebagainya. Itu mungkin terakhir kayak yang Muhammad Najib yang sekarang termasuk dalam 100 ilmuwan di Indonesia ya, mungkin Bang Fitra Asil dan sebagainya. Dan Bang Andi pada waktu mengatakan bahwa dia bagian dari mazhab tijariyah, mazhab pengusaha, orientasi kader pengusaha. Nah, mungkin itu sebagai semacam orientasi kader yang perlu ditumbuhkan di kami sebagai bagian dari dialektika kader itu sendiri. Ya mungkin itu Mas. Oke, terima kasih Mas Satri. Dari penanya Mas Dorel Effendi, bagaimana Mas tanggapannya atas jawaban yang telah disampaikan? Oke, udah Mas, udah. Oke, sudah terjawab ya Mas ya? Oke, terima kasih Mas Dorel. Nah, lanjut bagi teman-teman yang lain. Cuman bagi saya begini, Mas, Oh, saya ya. mungkin sedikit menambahkan. Cuman bagi saya kita
terkadang saya lihat apa ya, entah penting atau tidak, kadang-kadang di internal kami itu kita sering memberikan jargon atau wacana tapi tidak menjelaskan konsepsinya. Sebenarnya itu butuh semacam narasi yang diperjelas untuk teman-teman di tingkat grassroots, misalnya tingkat daerah dan tingkat wilayah, atau minimal tingkat daerah dan tingkat komisariat. Misalkan kita menawarkan sepenuhnya Indonesia, tapi tidak menawarkan narasinya apa. Kita menawarkan merawat bersama Indonesia, tapi tidak menarasikan. Mungkin ruang-ruang itu yang sebenarnya bisa diisi oleh teman-teman lain yang apa ya, walaupun bukan sebagai tawaran narasi yang sifatnya tunggal gitu, tapi menjadikan itu sebagai diskursus. Itu mungkin termasuk juga semacam mewacanakan gerakan-gerakan profesional di kami juga cenderung belum ada narasi yang ditulis dengan apik. Mungkin itu tantangan kita bersama gitu, yang meminati hal-hal itu di internal kami. Mungkin itu Mas. Siap. Selanjutnya, udah tadi ada 3 penanya ya. Nah, bagi teman-teman yang lain, barangkali masih ada sesuatu yang ingin disampaikan. Boleh? Nah, ini ada satu pertanyaan ya dari Mas Lasahrudin. Coba saya bacakan ya. Pertanyaannya begini. Bagaimana menjaga eksistensi kami hingga di era saat ini? Karena saya melihat kami gamang dengan konsepsi tarbiyah dan berhipotesa dengan banyak ideologi. Jadi saya bacakan satu kali lagi. Bagaimana menjaga eksistensi kami hingga di era saat ini? Karena saya melihat kami gamang dengan konsepsi tarbiyah dan hipotesa dengan banyak ideologi. Begitu Mas tadi pertanyaannya. Dapat ditangkap ya Mas ya? Oh iya Nah, Mas, monggo ya, Mas. apa namanya? Ini pertanyaan sebelumnya. Bagaimana menjaga eksistensi kami? Ya mungkin apa ya, ketika masa buku ini lahir, itu sebenarnya kan bagian dari pergulatan ini ya, sehingga muncul banyak wacana yang sebenarnya keluar, atau muncul beberapa gagasan yang sebenarnya dipandang ideologi di luar kami gitu. Apa ya, kalau untuk kita soal eksistensi dalam gagasan buku ini tidak reduksi soal bagaimana genealogi tarbiyah dalam tubuh kami. Menurut saya itu hal yang sebenarnya sudah menulang gitu, dan saya mungkin sependapat juga dengan Lasahrudin bahwa kami menjadi gamang dan itu terjadi di kondisional kita gitu. Kita mau memilih membahasakan, saya bilang tadi, kita perlu menegaskan mainstream pemikiran apa yang menjadi kita bawa gitu, dan agar menghindari kegamangan dari kader dalam menjadikan diskursus kayak HMI, walaupun banyak diskursusnya tapi mainstream pemikirannya jelas kepada misalkan seniornya itu Nurholis Majid misalnya. PMI jelas mainstream pemikirannya ke Kiai NU, atau misalkan INN yang mainstream pemikirannya ke Amin Rais dan sebagainya. Kita gamang dalam hal itu karena kita tidak punya mainstream pemikiran. Termasuk juga dalam buku ini agak kegamangan itu, bahwa kita mengambil karena kegamangan, karena ruang mainstream pemikiran kita yang kosong, akhirnya banyak mainstream ideologi pemikiran lain yang coba kita raup dalam diskursus kami. Walaupun sebenarnya buku ini awalnya itu lebih kepada menegaskan bahwa ketika teman-teman aktivis lain bicara soal ini, kader kami juga bisa bicara soal itu sebagai perwajahan pergulatan saja.
Jadi soal bagaimana membentuk manusia pemikiran itu dijelaskan dalam bertani. Ya, mungkin itu Mas. Siap Mas Adli. Oh iya, Lasarudin ikut. Oh ya, Lasarudin ada. Dari penanya, Mas Lasarudin, Lasuci ya. Mungkin ada tanggapan atau cukup? Iya, tanggapannya begini. Kira-kira dengan kegamangan ini kan jadinya apa namanya kader kami terus berupaya mencari format, berusaha mencari format seperti apa warna kami. Makanya kita selalu berubah-berubah jargon. Ya akan Indonesia 2045, apalagi yang dulu itu di masa sepenuhnya Indonesia. Sekarang Jadi merawat bersama kalau Indonesia. kebetulan saya ini aktif berdekatan dengan teman-teman kami, dengan HMI. Mereka itu dari secara ideologinya itu sudah warnanya kental, kelihatan gitu. Walaupun mereka juga merawat ideologi lain. Jadi kita belum punya formasi yang tetap, ideologi kita arahnya kemana. Kita gampang karena mungkin dulu kita mengambil konsepsi tarbiyah, dulu biasa-biasa saja, sekarang dicap ekstremis, radikal. Jadi kita berusaha mencari formulasi yang tepat agar tetap dianggap nasionalis mungkin. Nah ini akhirnya membuat keadaan gampang. Kita seakan-akan mau tampil bahwa kita tidak radikal. Padahal sebenarnya dari awal kita memang betul-betul itu terlihat dengan jargon seperti saya. Karena kita memang Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia ya. Kemudian menjadi kami menjayakan Indonesia 2045. Jadi maksud saya itu kita butuh sedikit mindset manhaj supaya ada cita rasa yang baru di era sekarang nih 4.0. Karena kalau tidak seperti itu ya ide-ide kita sepertinya sudah mulai usang. Dengan sekarang mungkin orang lebih tertarik dengan hal-hal yang praktis, apalagi dengan dunia serba cepat seperti sekarang. Maka mungkin kita butuh formulasi yang baru, maksud saya itu. Karena kalau dulu orang-orang kader-kader kami itu dengan berbagai macam karya, misalnya dulu kita bisa bikin nasyid di era musik-musik pop dan dangdut, kita menghasilkan musik sendiri. Kita kemudian di masa-masa itu kita bisa mengembangkan dulunya namanya desa binaan dan lain-lain. Nah sekarang kita belum ada hal-hal baru yang kita hasilkan. Kita bahkan malah sibuk dengan membangun ideologi seperti apa formatnya di masa sekarang. Mungkin karena tekanan negara juga. Nah ini harus bertindak cepat. Saya kemarin pernah ketemu dengan Adin dari struktur pusat. Beliau juga sepakat dengan persoalan ini karena akhirnya kita tidak kelihatan warnanya dengan jelas. Apa warna kita sebenarnya? Apa ideologi kita sebenarnya? Itu yang saya maksud. Kira-kira di forum ini mungkin kita bisa, ini sebagai pemain kita bisa berpikir bersama. Kalau tidak seperti itu saya yakin kita hanyalah sebuah gerakan yang mungkin hanya membawa ide-ide lama. Sedangkan Nabi saja mengatakan iklim berbeda. Saya berpikir ini butuh butuh formulasi baru. Karena kebetulan saya aktif di kami dari 2011 sampai sekarang, jadi melihat berbagai macam fenomena sudah mulai banyak bergeser, perwajahan kami sudah mulai banyak bergeser. Jadi itu yang saya lihat. Jadi kami akhirnya sekarang gamang. Kita selalu muncul dengan gaya dan model yang berbeda. Tidak seperti gerakan-gerakan yang lain. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Kira-kira nanti mungkin Bang Sadli bisa merumuskan
hal yang baru. Beliau ini banyak hal yang kemudian beliau bisa gambarkan. Saya sudah kebetulan sudah membaca bukunya juga. Ya begitu Bang Sadli. Siap Bang Udi. Sebenarnya kan apa ya, saya sama Udi ini sama-sama kepengurusan di kami kota, kami Ternate, kemudian kami wilayah, dan diskusi kita memang soal-soal seperti ini gitu. Kita melihat kader sekarang punya semacam kegamangan gitu soal menentukan pandangan kami ke depan. Mungkin saya kira itu tugas kami semua, tugas semua kader kami gitu, untuk bagaimana kalau saya dan saya sebenarnya mungkin agak terpengaruh dengan teman-teman di kampus kultural yang mengasumsikan soal intelektual organik, sosialisme religius dan sebagainya. Dan kan kalau kita lihat perjalanan buku kekamian itu kan ya walaupun sebenarnya kita lebih banyak mengasumsikan, mengadopsi buku-buku soal IM gitu. Ya, itu kalau dalam buku saya mengutip bahasa temannya Pak Yusuf, Pak Imron Rosyadi ya, dia mengatakan bahwa gagasan IM dalam kami itu sebenarnya sudah menulang. Tinggal kita cari lagi baju yang pas kami. Dan saya kira ini kegamangan kita semua gitu. Mungkin teman-teman dan Mas Vicky atau yang lainnya bisa menulis soal bagaimana perwajahan kami yang lebih Indonesia. Dan kalau saya bukunya cenderung dipandang pandangan mengadopsi pandangan-pandangan di luar kami gitu. Dan itu juga tidak Indonesia, semacam intelektual organik itu tidak murni sebagai bahasa Indonesia. Dan mungkin ini juga kekurangan dari buku ini ya. Saya awalnya memang mencoba menulis soal bagaimana sepenuhnya Indonesia, kayak gagasan Hamka di kami dikaitkan gitu, tapi tidak selesai penulisannya. Jadi saya kira itu mungkin kita perlu mewacanakan mainstream pemikiran lain untuk setidaknya menegaskan eksistensi kami gitu kan, sekedar jargon gitu. Ya, tapi ini mungkin tidak semua kader meminati hal-hal seperti ini ya. Kalau kita lihat kan teman-teman di kami kultural dulu masih memperdebatkan soal independensi ya, kayak bukunya Alita dan buku independensi, bukunya Heri Murian juga masih seputar bagaimana kami independen dan tidak independen, atau tulisan Dharma soal bagaimana beyond politik soal kami gitu. Mungkin ke depan kita bisa memberikan macam pemikiran yang lebih bisa menjawab eksistensi kami gitu. Kalau kita mengadopsi gerakan tarbiyah yang di Indonesia yang bisa menjadikan mainstream pemikiran yang seperti apa, yang Ustadz Rahmat Abdullah kah, atau Ustadz Hilmi kah, atau bahkan juga mungkin yang lainnya gitu. Ya mungkin itu saja Mas. Saya percaya bahwa kita membutuhkan tawaran mainstream pemikiran semacam HMI yang punya Nurholis Majid, dan kami belum punya tawaran itu, dan mungkin butuh beberapa waktu yang lama untuk menjawab tantangan itu. Ya mungkin itu Mas. Oke, terima kasih Mas Adli atas jawabannya. Mungkin bagi Mas Lasarudin mungkin ini ya, cukup mungkin ya. Ini mungkin ini ya satu pertanyaan terakhir bagi kawan-kawan yang mau bertanya. Boleh satu pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup. Mungkin ada dari kawan-kawan peserta di sini. Oke, sepertinya belum ada ya. Nah, karena belum ada pertanyaan, maka ini ya sesi bedah bukunya kita tutup dengan
close statement ya dari penulis Mas Adli. Monggo Mas, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai close statement pertemuan pada malam hari ini. Oh iya Mas. Kalau saya sebagaimana apa ya, sebagaimana asumsi Pak Yusuf soal paradigma kami itu mengerucut soal apa gitu. Nah, mungkin buku ini juga sebenarnya kurang lebih mencoba menerka soal itu. Soal kan Pak Yusuf dalam sebuah diskusi menyebutkan paradigma gerakan kami itu lebih coba diidentikan dengan intelektual organik. Nah, saya coba menerka hal itu dengan mencoba menempatkan bahwa intelektual organik di kami itu untuk semacam kelompok solidaritas kultural yang coba ditumbuhkan di dalam kami sebagai kelompok-kelompok profesional atau kelompok-kelompok generalis semacam politisi, entahlah politisi dan lain sebagainya, yang tidak melepas semacam kesadaran religiusnya, kesadaran Islaminya, yang mencoba menempatkan atau menciptakan posisi di masyarakat tanpa ada kesenjangan. Ya, mungkin itu Mas. Jadi buku ini saya mencoba memahami apa yang dibilang Pak Yusuf soal paradigma gerakan kan itu relevan dengan intelektual organik. Jadi buku ini kurang lebih lebih banyak mengulas soal itu, intelektual organik, masyarakat sipil dan itu masih kembalikan. Siap, terima kasih Mas Adli atas penyampaian close statement-nya ya. Bagi teman-teman yang sekiranya mungkin masih ada pertanyaan, nanti bisa ini ya, bisa menghubungi penulis secara personal. Boleh ini Mas dicantumkan nomor teleponnya mungkin di kolom chat supaya kawan-kawan yang di sini apabila ingin menghubungi Mas Adli ya bisa lewat WA atau media yang lain seperti itu. Supaya ini juga sih silaturahminya ini ya terjaga ya dan membangun relasi seperti itu. Nah, itu ya nomornya Mas Adli sudah di-share di kolom chat bagi kawan-kawan yang ingin berkenalan lebih dalam dengan Mas Adli bisa menghubungi lewat WA. Nah, sebelum kita tutup, mungkin dari Mas Vicky selaku penerbit mungkin ada yang ingin disampaikan Mas? Oke Man, siap. Suaranya putus-putus nggak Man? Putus-putus ya? Lancar Mas? Oh lancar ya. Terima kasih ya kepada Mas Adli dan semua kawan-kawan yang sudah mengikuti dari malam hari ini. Mungkin bukan pesan sih, mungkin mengingatkan kalau insya Allah pekan lagi akan ada kajian Gaza juga. Buku yang selanjutnya intinya yang selanjutnya kalau tidak salah buku memoir santri pemikiran karya Ustadz Anton Ismunanto ya. Kemudian setelah itu nanti kita akan bahas buku kami juga. Nanti ada buku kami ada Crossroad kalau nggak salah. Nanti setelah itu baru buku sebuah batra politik. Itu mungkin beberapa rangkaian agenda bedah buku depan di Gaza. Nah mungkin bagi kawan-kawan yang ingin mengikutinya kembali nanti bisa perlu yang sudah mendaftar di CP Gaza tidak perlu daftar ulang, nanti insya Allah dibagikan share linknya. Itu saja moderator. Mas Usman, terima kasih sudah membersamai. Siap Mas Vicky. Oke kawan-kawan, mari kita tutup ya acara malam hari ini dengan membaca istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Dan kita sempurnakan dengan hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Ya, makasih Mas Adli. Selamat istirahat. Udah malam di sana. Iya Mas. Malam. Ya, makasih ya.
kita akhiri mana N-nya. Siap.